Tuh, gak usah ditunggu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 Paralel 2 mata kuliah optimisasi statistika. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan penelitian tentang integrasi seasonal trend decomposition using Lewis and discrete transform dengan PSO-SPR untuk peramalan iradiasi surya. Boleh di next? Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Abi, Farel, Mutiara, Gemala, dan Raffi. Next. Latar belakangnya sendiri adalah kebutuhan energi yang terus meningkat, mendorong pemanfaatan energi terbarukan. Salah satunya energi surya yang potensinya cukup tinggi di Pulau Sumba, yaitu sekitar 5,2 kWh per meter persegi per hari. Energi PLTS sangat dipengaruhi oleh iradiasi surya, namun data iradiasi bersifat non-linear dan fluktuatif sehingga memerlukan model prediksi yang akurat. SPR dipilih karena kemampuannya memodelkan hubungan non-linear meskipun performanya sangat bergantung pada pemilihan parameter yang optimal, sehingga PSO digunakan untuk mengoptimasi parameter tersebut. Selain itu, SL dan DWT digunakan untuk membantu ekstraksi informasi dari waktu, sehingga kombinasi SPL, DWT, PSO, SPR ini berpotensi meningkatkan akurasi prediksi iradiasi surya. Next. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana membandingkan performa SPR, PSO-SPR, dan SPL-DWT PSO-SPR dalam memprediksi iradiasi surya di Pulau Sumba. Kedua, apakah integrasi SPL dan DWT dapat meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan tanpa rekayasa fitur? Ketiga, model mana yang paling baik digunakan untuk memprediksi radiasi surya jangka pendek di wilayah tersebut? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan performa ketiga model dalam memprediksi iradiasi surya di Pulau Sumba. Mengevaluasi apakah integrasi STL dan DWT meningkatkan akurasi prediksi dibandingkan tanpa rekayasa fitur, serta menentukan model terbaik untuk memprediksi iradiasi surya jangka pendek di wilayah tersebut. Pada penelitian ini, data yang digunakan merupakan data iradiasi surya harian yang diperoleh dari NASA Power dengan basis data reanalisis Mera 2. Peubah yang digunakan adalah All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance, yaitu jumlah energi radiasi gelombang pendek matahari yang mencapai permukaan bumi dalam kondisi langit aktual, termasuk ketika terdapat awan. Satuan yang digunakan adalah kilowatt hour per meter persegi per hari, dan wilayah yang menjadi lokasi penelitian adalah Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, karena wilayah ini memiliki potensi energi surya yang tinggi dan sedang dikembangkan sebagai kawasan berbasis energi terbarukan. Selain itu, periode yang kami gunakan yaitu 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2025 dengan jumlah observasi 1.826 data harian. Dalam penelitian ini terdapat 4 komponen metode utama, yaitu STL, DWT, SVR, dan PSO, di mana metode pertama yaitu Seasonal Trend Decomposition Using Loss atau STL yang digunakan untuk memisahkan data dari waktu menjadi 3 komponen, yaitu tren, musiman, dan residual. Pemisahan ini dilakukan agar pola jangka panjang, pola berulang tahunan, serta fluktuasi acak dalam data dapat dianalisis secara terpisah. Lalu metode kedua yaitu Discrete Wavelet Transform atau DWT yang digunakan untuk mengekstraksi informasi dari data pada berbagai skala atau tingkat resolusi. Melalui metode ini, pola perubahan yang lambat maupun fluktuasi yang cepat dapat ditangkap secara bersamaan. Lalu metode ketiga yaitu Support Vector Regression atau SVR, di mana SVR ini berfungsi sebagai metode utama untuk melakukan prediksi. Metode ini dipilih karena mampu memodelkan hubungan nonlinear antara fitur masukan dengan nilai iradiasi surya serta memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Dan metode yang keempat yaitu Particle Swarm Optimization atau PSO, di mana PSO ini digunakan untuk mencari kombinasi hyperparameter SPR yang paling optimal, terutama parameter psi dan gamma, sehingga gagal prediksi yang dihasilkan dapat diminimalkan. Selanjutnya yaitu kerangka metodologi penelitian. Yang pertama, kami mengumpulkan data iradiasi surya harian, lalu kami melakukan praproses data dengan pengecekan missing value, split data, dan normalisasi data. Yang ketiga yaitu eksplorasi data dan penentuan lake optimal dengan analisis ACF dan PACF. Lalu pembangunan 3 model yaitu baseline SPR, PSO SPR, dan STL DWT PSO SPR. Lalu yang kelima yaitu validasi model dengan walk forward validation. Yang keenam yaitu evaluasi performa model dengan metrik evaluasi RMSE, MAPE, dan R-square, pemilihan model terbaik, serta prediksi radiasi surya 30 hari ke depan. Selanjutnya adalah dilakukan eksplorasi data. Dan dari eksplorasi data dan didapatkan bahwasanya pos 1
merupakan plot dari data asli. Secara umum, plotnya tidak terlihat tren jangka panjang yang dominan, akan tetapi terdapat pola yang naik dan turun berulang yang mengindikasikan adanya kemungkinan musiman. Selain itu, terdapat beberapa titik dengan nilai ekstrim yang rendah di berbagai periode. Dan dari riset yang dilakukan, hal itu terjadi karena kondisi cuaca buruk seperti tutupan awal tebal atau curah hujan yang tinggi. Kemudian, dilakukan dari komposisi STL seperti pada tiga plot di bawah ini. Di komposisi STL itu mengungkap tiga struktur utama data iradiasi surya. Pada plot pertama, yaitu tren jangka panjang yang naik sehingga puncak pertengahan 2024 lalu menurun. Kemudian pada plot 2 terdapat pola musiman yang berulang konsisten setiap tahun dengan amplitudo -5 hingga 2 kilowatt meter kuadrat per day. Serta pada plot ketiga merupakan residu acak di sekitar nol yang menandakan bahwasanya dekomposisi itu berjalan dengan baik. Lonjakan ekstrim kemungkinan disebabkan oleh kejadian cuaca yang anomali. Next. Kemudian dilakukan pembuatan model satu, yaitu adalah model Bayesian SVR. Dan alur pemodelannya adalah dengan yang pertama adalah membentuk fitur lag dari data storage yang dilakukan dengan PACF dan ACF. Dapat dari PACF itu signifikan hingga lag ketiga, sehingga lag optimal itu ditetapkan dari 1 sampai 3 sebagai input. Kemudian dibangun model SVR dengan kernel RBF, serta yang terakhir adalah membuat model dengan melatih pada data latih, serta melakukan pengujian pada data uji. Hyperparameter yang ditetapkan yaitu C91, gamma scale, dan epsilon itu 0,01. Kemudian hasil evaluasinya didapatkan bahwasanya RMSE 0,8468, mappingnya 14,22%, dan R-score-nya adalah 0,3597. Interpretasi singkatnya adalah model itu hanya dapat menjelaskan sekitar 36% variasi data uji, serta prediksi yang dihasilkan itu cenderung lebih halus dan kurang responsif terhadap fluktuasi tajam. Hasil ini dapat menjadi acuan dasar untuk mengukur seberapa besar peningkatan yang diberikan oleh optimasi parameter maupun rekayasa fitur pada model-model berikutnya. Next. Baik, selanjutnya untuk model kedua yaitu model dengan PSO SVR. Nah, untuk fiturnya sendiri masih menggunakan fitur yang sama yaitu penentuan lag berdasarkan dari plot PACF sebelumnya di mana kita menggunakan lag 1 sampai 3 sebagai fiturnya. Nah, untuk alur pembentukan model lah, yang pertama kita menggunakan lag 1 sampai 3 sebagai input, lalu kita lakukan optimasi hyperparameter dari si C dan gamanya. Sementara itu untuk epsilonnya tetap kami tetapkan yaitu 0,01. Nah, untuk algoritma PSO yang kami gunakan sendiri di sini jumlah partikelnya ada 30 dengan maks iterasinya itu ada 50. Nah, nilai koefisien percepatan kognitif atau C1 kita set sama dengan nilai percepatan sosial atau C2 yaitu sebesar 2. Nah, yang menunjukkan keseimbangan antara kemampuan partikel untuk mengeksplorasi solusi berdasarkan pengalaman individu maupun pengalaman terbaik dari kelompok. Selanjutnya di sini bobot inersia atau W-nya kami set adaptif yang menurun secara linear dari 0,9 hingga 0,4 selama proses iterasi. Penggunaan bobot inersia adaptif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan eksplorasi ruang pencarian pada iterasi awal melalui nilai W yang dimulai dari 0,9. Kemudian menurun secara bertahap secara linear eh, dengan tujuan agar semakin berjalan iterasi si partikel akan fokus mengeksploitasi solusi terbaik pada iterasi-iterasi menuju akhir. Kemudian setiap partikel tersebut dievaluasi dengan 5 volt walk forward CV. Lalu fitness value-nya kita gunakan rata-rata MSE dari 5 volt tersebut. Lalu tahap selanjutnya bangun SVR kernel RBF dengan hyperparameter optimal. Lalu latih pada data latih dan diuji pada data uji. Lalu untuk hyperparameter yang dioptimasi didapatkan hasil bahwa C yang didapatkan itu 0,05, gamanya itu ada di 1,22 dengan epsilon yang sama 0,01. Hasil evaluasinya RMSE sebesar 0,8325, MAPE-nya sebesar 13,86% dan R-square-nya sebesar kurang lebih sekitar 38%. Nah, interpretasinya di sini PSO berhasil menemukan hyperparameter optimal secara otomatis. Nah, untuk R square ini meningkat dari sekitar 36% menjadi 38%.
Nah, meningkat sekitar 2% dibanding dengan baseline. Untuk MAPE-nya juga turun dari 14% menjadi 13,86%, menunjukkan perbaikan akurasi yang moderat. Lalu peningkatan terbatas ini juga karena fitur inputnya masih berupa lag yang sederhana. Selanjutnya untuk model yang ketiga itu ada STL DWT PSO SPR. Di sini kita tidak lagi menggunakan lag yang sederhana, yaitu kita menggunakan rekayasa fitur di mana kita menggunakan manfaatan dekomposisi STL dan juga koefisien wavelet dari DWT-nya. Nah, tahapannya itu yang pertama kita dekomposisi sinyal dulu dengan STL, periodenya 365 atau 1 tahun, menjadi tren seasonal dan residual. Lalu kita aplikasikan DWT dengan DB4 levelnya itu 4 pada komponen tren dan residual. Nah, dari situ terbentuk 10 fitur waveletnya sebagai fitur barunya. Nah, selanjutnya kita optimasi hyperparameter C dan gamma menggunakan PSO. Untuk algoritmanya masih sama dengan yang model kedua. Lalu kita bangun juga SVR dengan kernel RBF dengan tambahan fitur waveletnya. Nah, lalu kita latih pada data latih dan uji pada data uji. Untuk hyperparameter dari model ini kita temukan bahwa C-nya sebesar 4,65 dan gamanya 0,0195. Untuk epsilonnya masih sama. Lalu hasil evaluasinya dari RMSX didapat 0,7669, MAPE-nya 12,38%, dan R-square-nya 0,4748. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa rekayasa fitur berbasis STL-DWT meningkatkan kemampuan model secara signifikan. Lalu R-square-nya juga meningkat dari 38% menjadi 47% dibandingkan dengan model sebelumnya yaitu PSO SVR. Nah, dari MAPE-nya juga turun menjadi 12,38%. Artinya prediksi lebih akurat terhadap pola musiman. Lalu model juga mampu menangkap struktur multiresolusi sinyal iradiasi surya. Nah, selanjutnya di sini akan dibahas sedikit mengenai skema validasinya, yaitu wall forward validation dengan expanding window sebanyak 5 volt. Jadi dari jumlah data latihnya berawal dari 243 data, lalu divalidasi juga di 243 data. Lalu di volt kedua nambah lagi trainnya itu jadi yang train sebelumnya ditambah dengan validasi sebelumnya. Lalu ditambah validasinya lagi maju jadi 243 data. Begitupun seterusnya sampai volt terakhir. Nah, si CV-nya ini diterapkan pada model yang melibatkan optimasi PSO, yang mana ini ada di model 2 dan model 3. Lalu hyperparameter terbaiknya dipilih berdasarkan RMS minimum pada data validasinya. Lalu di sini ada perbandingan hasil di mana bisa dilihat hasil dari model 3 atau model STLDWT PSO SVR itu konsisten lebih unggul dibanding kedua model lainnya dari segi metrik evaluasi yaitu RMSE, MAPE, dan juga R-square. Nah, ke insight-nya di sini PSO memperbaiki performa SVR, tapi peningkatannya terbatas. Oleh karena itu, penambahan STL dan DWT memberikan loncatan performa yang lebih besar. Nah, evaluasi terbaik juga kita harus lihat dari masing-masing matrik evaluasinya. Baik, berikutnya ada prediksi 30 hari ke depan. Model terbaik yang diperoleh yaitu adalah STL DWT PSO SVR. Selanjutnya digunakan untuk melakukan peramalan iradiasi surya harian selama 30 hari ke depan. Gambar berikut menunjukkan hasil peramalan di mana grafik sebelah kiri membandingkan data aktual pada periode pengujian tes. Hasil prediksi model pada periode tersebut serta hasil forecast 30 hari ke depan yang ditandai dengan garis merah. Grafik sebelah kanan menampilkan pembesaran dari hasil forecast tersebut dilengkapi dengan interval prediksi sebesar plus minus 10% yang divisualisasikan melalui area berwarna oranye muda. Berdasarkan hasil peramalan tersebut diperoleh beberapa temuan penting yang diantaranya rentang nilai prediksi radiasi surya harian berada pada kisaran 4,45 hingga 5,90 kWh per meter persegi per hari. Kemudian nilai prediksi menunjukkan tren peningkatan pada awal periode, kemudian cenderung stabil pada kisaran 5,50 hingga 5,90 kWh per meter persegi per hari. Berikutnya ada fluktuasi harian pada hasil prediksi tampak lebih mulus dibandingkan data aktual yang mengindikasikan berkurangnya noise pada hasil peramalan. Dan yang terakhir ada pola peramalan cenderung flat menjelang akhir periode yang mengindikasikan tren jangka panjang mulai melemah. Hasil ini menunjukkan bahwa model mampu menangkap pola umum dari data dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya menangkap fluktuasi harian yang tajam. Kondisi ini merupakan hal yang wajar jadi pada model peramalan deret waktu untuk horizon peramalan yang relatif panjang seperti 30 hari. Next.
Berikutnya ada kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Di antaranya ada model STL-DWT, PSO SVR secara konsisten mengungguli model baseline SVR dan PSO SVR pada seluruh metrik evaluasi yang digunakan. Kemudian ada optimasi hyperparameter menggunakan PSO memberikan peningkatan R kuadrat sebesar 2,15 poin persentase dibandingkan model SVR standar, meskipun peningkatan ini masih tergolong moderate. Kemudian ada penambahan rekayasa fitur berbasis dekomposisi sinyal, yaitu STL dan DWT, memberikan kontribusi yang jauh lebih besar, yaitu peningkatan R kuadrat sebesar 9,37 poin persentase dibandingkan PSO SVR dan 11,51 poin persentase dibandingkan baseline SVR. Hal ini menunjukkan bahwa rekayasa fitur berbasis dekomposisi sinyal memberikan nilai tambah yang jauh lebih substansial dibandingkan optimasi parameter semata. Dan yang terakhir ada peramalan 30 hari ke depan menggunakan model terbaik STL DWTP SOSVR menghasilkan proyek iradiasi surya harian di Pulau Sumba pada Januari 2026 yang berkisar antara 4,45 sampai 5,90 kWh per meter persegi per hari yang dapat menjadi dasar perencanaan dan pengelolaan sistem pembangkit listrik tenaga surya di wilayah beriklim tropis. Berikutnya ada saran dari kami untuk penelitian selanjutnya yang diantaranya menerapkan rekayasa fitur berbasis dekomposisi sinyal STL-DWT pada studi peramalan deret waktu lainnya, kemudian mencoba metode dekomposisi sinyal atau algoritma optimasi lain selain PSO untuk perbandingan performa, kemudian ada memanfaatkan hasil peramalan sebagai bahan pertimbangan perencanaan sistem PLTS di Pulau Sumba, dan terakhir ada memperluas cakupan wilayah penelitian ke daerah tropis lain untuk menguji generalisasi model. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.